Generasi mandiri dan religius. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini sekedar itu bahasa Indonesia, bahasa Sunda itu campur aja punya. Di kegiatan haflah imtihan. Jadi haflah itu kegiatan bersukacita, perayaan. Imtihan itu hartos nate ujian. Lamun orang kapukur kalau kita dulu itu ketika sekolah ada istilah samen. Nah ini kegiatan di madrasah. Ikhwatu iman rahimakumullah.
Mungkin agak berbeda dan benten di itu. Tadi saya menyaksikan di belakang kegiatan tampilan dari putra putri bapak ibu, menampilkan kreasi masing-masing, mulai dari hafalan Qurannya, kemudian kreasi seninya, menggerakkan motoriknya, sampai-sampai ibu dan bapak pun terbawa emosi dalam arti ikut terlibat. Aya nu ngawurkeun ku permen, aya nu ngawur ku artos, nyawer gitu istilahnya. Nah, ikut terbawa suasana haflah ini. Kegiatan haflah ini bapak ibu tidak hanya ada di Bojongkukur ini saja, tapi ini bisa menjadi tradisi mungkin Jawa Barat, madrasah diniyah, bahkan nasional. Jadi untuk menjadikan kegiatan ini kegiatan bersama. Tapi bios terkedah disawer di bados mah. Ulah disawer. Kena tempat yang baru dah. Tadi panitia menyampaikan, bahkan jauh-jauh hari sudah menyampaikan, jadi untuk sesi sekarang Bu ini agak serius Bu. Tadi hiburannya dari pagi sampai siang, sampai sore, bahkan sampai tadi. Nah, kita coba break dulu, kita coba rehat dulu beberapa saat, ya kurang lebih 1 jam atau mungkin kurang lah, karena masih ada agenda yang lain. Saya diminta oleh panitia jauh-jauh hari Ustadz bisa mengisi tablik akbar, dan kemudian temanya muncul. Ini tema yang sangat tepat Bu, tema nate pas bisa. Janten antara tantangan yang ada sekarang melalui dunia digital, sekarang pembentukan akhlak manusia. Bilih tedugi ka ibu sareng ka bapak, per hari ini Bu, per hari ini ya, Indonesia itu ranking 1 sedunia. Ulah bakal keprok Bu. Ranking kahiji sa alam dunia. Ranking kahiji naon? Ranking kahiji tina beredar uang melalui judol. Ibu terang judol nah? Judi online. Ranking kahiji. Ranking kahiji Bu. Salam dunia. Pribados ngaos dina detik.com, dina kompas.com, infografis detik. Saya membaca 2-3 hari ke belakang, PPATK merilis kuartal pertama sampai bulan Juni, uang yang berputar dari judi online itu 600 triliun. Ting sakumaha duitna tah 600 triliun teh. 1 triliun itu adalah 1000 miliar, 1 juta. Ini 600 triliun. Ranking pertama se-alam jag. Provinsi nomor 1 Jawa Barat. Kita berada di Jawa Barat, urang teh Bu, urang Jawa Barat. Ranking kahiji tingkat provinsi. Kalau melihat kota ranking pertama dalam kejadian ini Jakarta Barat. Sampai-sampai dirilis juga dalam detik.com 3 hari yang lalu. Saya baca dalam media online Ibu, aya 1.800 hampir 2.000 kasus perceraian gara-gara judi online. Kenapa ini diangkat dan menjadi awal pembahasan dalam tablik akbar ini? Ini merupakan fenomena gunung es Bu. Ari gunung teh kumaha bentukna? Kerucut gitu Bu. Fenomena gunung es. Di luhur kumaha handapna.
Kalau yang muncul sekian anu dihandap nu teu katingali leuwih badag leuwih loba. Itu baru dari satu aspek. Teu acan aspek-aspek anu sanes, belum lagi faktor-faktor yang lain. Jadi yang tadi disampaikan ini muqtadul hal, sesuai dengan kondisi, dengan keadaan. Bagaimana menjaga putra-putri kita dengan era digital sekarang. Iya ibu, bapak jadi tugas kurang sasarangan. Kurang simpen heula eta. Saya ada pertanyaan buat ibu dan bapak. Tolong dijawab Bu pertanyaannya. Apakah ibu dan bapak ingin punya anak soleh? Ingin. Kenapa ibu ingin punya anak soleh? Bu, ibu kenapa ingin punya anak soleh? Nah, tadi waler. Ingin, Ustadz, saya ingin punya anak soleh. Kenapa ingin punya anak soleh? Coba. Karena saya mendengar dari keterangan para ustadz, anak soleh itu diantara 3 yang akan memberikan kebaikan pada kita kalau kita sudah mati. Idza mata mu'adama in qata'a amaluhu illa. Apabila kita mati, terputus seluruh amalnya kecuali 3. 1 sedekah jariyah, 2 ilmun yuntafa'u bih, 3 waladun sholihun yad'ulahu. Berarti anak yang soleh ini luar biasa. Jadi jawaban ibu dan bapak tadi, apakah ingin punya anak soleh? Jawabannya iya, ingin. Dan saya kira semuanya sepakat. Karena dengan ilmu yang kita dapatkan, anak soleh itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dina paribasa bahasa Sunda, ibu ayat paribasa tiis ceuli herang nu kumaha tiis ceuli herang mata herang pangon. Anak kita lebih dari 1, misalnya anak kita 2, 3, 4, nuka hiji, nuka 2, nuka 3, nuka 4. Aya informasi dari tetangga, anak siapa itu ya? Sudah bisa adzan di masjid padahal dia baru SD. Anak siapa itu ya? Sudah hafal Quran surat Al-Mursalat, surat Al-Infitor, surat Al-Qiyamah. Anak siapa itu ya? Sudah bisa praktek sholat. Ternyata yang dibicarakan itu anak kita. Bagaimana perasaan ibu? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu diantara contoh, Bu. Kalau kita punya anak soleh. Bagaimana kalau sebaliknya punya anak salah? Budak opat, nu hiji tukang mabok, nuka 2 tukang judi, nuka 3 tukang ngadu hayam, nuka 4 sok uniko usaha nipu kolot. Tetangga ngomongkeun budak saha etanya geus kagoler deui di jalan. Budak saha etanya kamari rame gelut cuma baturanana pedah judi. Budak saha etanya, wah rupa-rupa. Ternyata yang diucapkan oleh tetangga tadi itu anak kita. Kumaha perasaan ibu? Aduh. Nah kieu meuni eueuh sahijieun budak nu opat teh nu hiji kitu, nu 2 kitu, nu 3 kitu. Ni eueuh nu hade gitu. Tidak ada yang bagus dari 4 anak ini. Bagaimana perasaan kita ayah dan ibu? Bukannya mendapatkan ketenangan dalam hidup, tapi justru terus aja bisikan-bisikan dari tetangga, dari yang lain, keburukan-keburukan yang membuat kita menjadi tidak tenang. Ini Bu, sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan renungan buat kita semua. Jangankan di akhirat, jangankan nanti di hadapan Allah, ketika kita masih ada di dunia pun, keberadaan anak soleh dalam keluarga ibu, keluarga bapak itu akan dirasakan. Jangankan nanti, ketika saat ini pun akan dirasakan. Tadi diperlihatkan hafal surat anu, nabi-nabi tahu, kenal silsilah sahabat, silsilah nabi. Kita macan tantu da abdi mah teu yakin Bu, upami ibu yang nu janten sepuhna murang kali tadi maca surat Al-Mursalat. Cik urang teh surat Al-Mursalat sabaraha ayat Bu?
Ibu, udah barudak nggak jawab. Ibu, tuh, sabar Bu? 10? 50. Hebat. Ngan saurang nggak jawab tapi. Surat Al-Qiyamah, naon al-mursal teh Bu hartosna? Nah, ibu ieu deui nu nggak jawab teh. Tapi tadi nu ngadeg di payun teh seueuran. Murang kali ibu sadaya, ibu sadaya. Nah ini waktu iman rahimakumullah. Kembali kepada pertanyaan yang pokok. Apakah kita ingin punya anak soleh? Jawabannya sudah ada. Ingin, Ustaz. Tadi sudah dijelaskan dan yang lain pun para ustaz sudah menerangkan. Ada tadi peribahasa tiis celi herang mata herang panonte. Betul. Nikmat. Tapi bagaimana sebaliknya? Ternyata kalau punya anak yang susah diatur, ya selalu menawan pada orang tua, itu akan jadi bom waktu. Bom waktu nanti ketika kita sudah tua. Jika kita umur kita panjang sebagai orang tua, anak kemudian tidak terkontrol, tidak terpantau, itu akan jadi bumerang buat kita. Urang kerdering, nu jadi indung bapakna, lain merhatikeun, lain dibawa ke dokter kalau angkat udang sekolot ieu. Kenapa demikian? Karena tadi kesolehannya ini yang tidak dididik dari awal. Orang tuanya masih ada dalam keadaan sepuh, udur, dalam keadaan sakit, bukannya kemudian terus merapat, mendekat, mengabdi, berbakti pada mereka. Kalakah pasnya kadenya tanah nu eta mah geus dicirian jang saya, imah nu ieu mah geus dicirian jang saya, parebut warisan. Itu sudah terjadi. Kenapa demikian? Karena ini anaknya yang kemudian jauh dari kesolehan tadi. Jadi saya tadi menyaksikan Bu dari belakang, dari sekitar pukul 8 tadi, tampilan luar biasa dan merasa cek sudah nama Bu reus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di Bojong Kukun iya ya, desa Majakertanya akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang soleh, calon-calon ulama, calon-calon alim yang akan mengawal, menjaga umat. Kondisi umat sekarang Ibu sudah sangat rusak. Tadi contohnya saya sampaikan di awal, ranking 1 kasus judi online, nilai asetnya 600 triliun, bukan uang yang sedikit. Nah bisa gitu, kenapa sampai demikian? Bahkan informasi yang terbaru kemarin terindikasi lebih dari 80 orang anggota DPR terlibat judi online. Saha anggota DPR teh nu kurang kamari dipilih Bu? Mereka yang gelarnya berjejer S1, S2, S3, S sabaraha gitu. Berdasi ya, penampilan perlente, tapi ternyata begitu adanya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menerangkan judi ini diantara faktor yang akan menghancurkan umat. Karena perjudian ini akan dihabul akal, akan menghilangkan akal sehat. Akal sehat udang bakal leungit. Nah, Ustaz bisa leungit akal sehat. Apaan gitu judi mah? Keluarkan duit, keluarkan uang. Awalnya dikeluarkan 50.000 atau 10.000 dulu, menang. Kurang tambahan taruhanana jadi 20.000, menang deh tambahan jadi 100.000, menang deh tuluy we gitu geus badak jadi eleh. Nah hanya bisa eleh, penasaran pasang deh tuluy we gitu. Yang muncul apa sahabat? Yang muncul apa? Dorongan dari setan. Kalau kemudian bangsa ini soleh, imannya kuat, tidak akan tergoda. Maka kemudian pendidikan agama diantaranya melalui diniyah takmiliyah Ar-Rahimah ini Bapak Ibu menjadi salah satu solusi. Solehkan anak kita dari sejak dini. Ulah tos ageng sesah Ibu, ngadidik budak geus balik mah hese. Silahkan Ibu yang sudah punya anak SMP, SMA, tidak mengenal dari kecil Quran, tidak mengenal dari kecil bagaimana tata cara ibadah, sekarang diajarkan ketika usia SMP, SMA. Sesah hese, bisa ngalawan, bisa nemal kakolot teh paribasa atuh wios mah dai teh modis gaya
biarin aja, nanti aja nutup aurat mah kalau sudah tua dan sebagainya. Akan banyak alasan. Karena dari awal tidak dididik, dari awal tidak diarahkan. Ini ikhwatu iman menjadi sangat penting. Jadi pertanyaan tadi sudah tepat. Kita semua yang hadir di majlis ini ingin punya anak soleh. Nah, tinggal berikutnya, bagaimana ikhtiar kita menyolehkan keturunan kita. Kumaha carana supaya budak urang, incu urang jadi insan-insan yang soleh. Melalui lembaga pendidikan Ar-Rahimah ini, itu satu ikhtiar. Sekolah SD, sekolah MI, siangnya, sorenya ngaji ke madrasah. Dorong oleh ibu, oleh bapak, peperiheun mah bapak jeung emak atuh. Ulah ciga bapak jeung emak maca Quran masih kena kita tarajom kene. Teu apal surat eta we Quran teh nu apal teh triple kulhu. Naon bu triple kulhu teh? Falaq, Binas, sareng Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Opat berarti. Eta we muter gitu tah. Nya, lamun teu Anas Al-Falaq, lamun teu Al-Kafirun kadang-kadang Al-Kafirun mah tara dipake nah liut cenah. Hese nyangan tungtungna. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Muter we di dieu. Naon tungtungna ieu teh? Ah eta we atos nu tilu we cenah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, sareng surat Anas. Nah, anak kita harus lebih dari kita. Alhamdulillah. Tadi juz 29 dibaca. Bahkan tadi saya sempat ngobrol di belakang, target juz 30 terkuasai oleh alumni DTA atau DT Ar-Rahmah ini. Luar biasa bu. Kedah reus juz 30 bu aya sabaraha surat? Cik orang tes teh ibu ye. Kulang? Ibu-ibu yang ngajawab nanya dulu itu jawab gitu. Bu, juz 30 itu lebih dari 35 surat. Luar biasa ibu, 35 surat itu juz 30 minimalnya 30 surat sudah terkuasai. Salat taraweh 11 rakaat sudah tercover itu. 2 hari 11, 11, 22 sudah tercover itu. 3 hari sudah tercover itu. Luar biasa. Sok ibu biasa ternyata bu seberapa surat ibu apa? 10 surat bu apa? Tuh, nu parondok naon wae nu parondok teh cik. Nu parondok ge cenah ustaz tah. Anu 3 ayat, anu 4 ayat, anu 6 ayat. Dibere anu rada paranjang mah langsung ngahiung gitu tah. Naon cenah maca surat naon aneh budak teh. Maca surat Al-Lail diprotes panjang teuing. Maca surat Asam sama diprotes terlalu panjang. Padahal ini yang kemudian dulu Rasul memimpin sholat itu yang seperti itu. Nah ini ikhwatu iman rahimakumullah, Bapak Ibu, alhamdulillah, mari kita sama-sama dorong bu anak kita. Kemudian yang berikutnya terkait ini bu, terkait apa ini bu yang saya pegang? Handphone. Ini adalah tantangan kita hari ini. Sekali lagi, saya tidak menyebutkan ini musuh, tidak, tapi ini menjadi tantangan, menjadi challenge buat orang tua megang ini, buat ibu dan bapak celaka. Tadi kan contohnya, memang yang kasus tadi judi online itu memang masuk ke ruangan, tidak bu, menggunakan ini, menggunakan gadget, menggunakan Android ini, HP ini, biasa dilaksanakan di mana wae, keur cingogo di WC oge bisa. Sebelumnya tidak ada, sebelum ditemukan teknologi seperti ini. Praktek perjudian, praktek yang lain yang maksiat tidak bisa. Kudu nyumput heula, ngondang saha, mawa teu katurenina, mawa teu katugaprehna, kan kitu baheula mah. Sekarang tidak. Bisa melakukan kapanpun, dimanapun, bagaimanapun saatnya bisa. Habis pulsana, usian deui, top up deui, habis deui, isi lagi, terus begitu. Kemana asa boros-boros deui tadi. Awalnya dari mana? Dari game.
Maka ibu kade murang kali ibu anak-anak kita sok aya paribasa di antara barudak mabar. Apa itu Bu mabar? Main bareng. Tiluan, opatan, limaan. Nah, barudak teh bet ngarariung caricing ngobrol. Jadi kergim nu ieu nu itu, kieu terus. Ternyata terkoneksi, nyambung. Lamun dina layar abdi misalnya ye, aya limaanana. Sedang asik begitu, masuk iklan apa? Iklan judi. Penasaran, pencet. Rame ya oke gini kan? Wih, menang ya, menang deh. Terus, nah di sana mulai. Di dia Bu sumbernya. Hati-hati. Di satu sisi gadget ini memberikan manfaat, tapi di sisi yang lain gadget ini membahayakan. Kurang tes case-nya, kurang coba tes case. Bu, ibu update WA status SW sadinten sabaraha kali bikin SW atara gitu, atau anu gaduh WA ya sabaraha kali sabaraha lami berapa lama ibu membuka WA, membaca WA. Ketika sekali membuka berapa lama kekuatan ibu membaca WA? 5 menit? 10 menit? Lebih 15 menit, lebih dari wae setengah jam, lebih dari wae sajam. Alah sobat buat teh tiap jam tiada teh. Bandingkan berapa lama ibu buka Al-Quran. Nah, Ustaz Abdi kan di HP-nya ada Qurannya, betul gitu buka Quran? Kan di HP-nya ada Quran Ustaz, betul itu buka Quran atau buka WA? Ikhwatu iman rahimakumullah, ini bahan muhasabah kita semua. Bukan tidak boleh. Ini senjata. Senjata yang apabila sangat baik digunakan jika kita mampu menggunakannya dengan baik. Tapi manakala kita tidak sanggup memakainya akan mencelakakan kita. Kasus yang tadi di awal oleh saya disampaikan itu contohnya. Itu diantara contohnya. Ada kejadian sekitar 3 bulan yang lalu. Saya pernah berbicara dengan salah satu anggota Polsek Solokan Jeruk. Ini Majakerta ini ya. Ini masuknya Kecamatan Majalaya ya. Saya pernah koordinasi Bu sekitar 2-3 bulan yang lalu dengan Babin Kamtibmas dari salah satu anggota di Polsek Solokan Jeruk. Sesuatu yang memprihatinkan. Pak Ustadz kan suka mengisi ceramah-ceramah dari berbagai macam tempat. Tolong sampaikan. Saya kaget, ada apa? Di sekitar daerah kita ini kemarin ada kasus. Ini saya angkat Bu di sini supaya menjadi ibu nih dan bapak nih jadi orang tua lebih ini lagi kepada anak. Ada pengaduan, pelaporan ke pihak polisi, membuat LP Bu, laporan polisi. Kasus penganiayaan. Kemudian dibuat di laporan polisinya. Kemudian dipanggillah si pelaku itu. Si korban ini perempuan. Si pelakunya ini adalah perempuan. Jadi pasti ditunggu gitu Bu, gelut awewe jeung awewe gelut gitu. Ketika ditanya, ieu teh naon masalahna? Parebut kabogoh. Kata polisinya, coba hadirkan saha kabogohna. Dipanggillah temannya ini, pacarnya ini. Ternyata yang datang itu sama perempuan. Saya kaget. Makanya Ustadz tolong disampaikan. Sudah terindikasi ada, saya tidak akan sebutkan desanya. Ini 3 bulan yang lalu. Kenapa sampai bisa? Awalnya di sini Bu. Di satu daerah dekat kita, dekat dari sini. Mereka suka berkumpul dari Cimahi, dari mana. Kok bisa ini Bu? Dari sini pertemanan, mulai dari FB,
Facebook. Dari sini ada pertemanan, mulai dari Telegram, WhatsApp, Snapchat, Twitter, itu pertemanan semua. Kalau kita pemegang Android ini tidak hati-hati, tidak bijak, asal add, tambahkan, ya tesaha. Itu terjadi. Bukan di provinsi lain, bukan di kabupaten kota lain, tapi dekat dengan kita. Dari mana akarnya? Dari sini. Jadi HP yang dipegang oleh bapak dan ibu dan oleh anak-anak bapak dan ibu itu, di sana sudah sangat lengkap, aplikasi A, B, C, D, internet, bisa komunikasi dengan siapapun. Harus hati-hati. Ibu sebagai bapaknya lakukan monitoring. Nah, cenah monitoring teh pengawasan. Ibu kedah wantun bu ka budak kieu ngancam teh. Salat heula, lamun teu salat HP dicanak, kedah tiasa kieu. Sok lamun teu salat, lamun teu maca Quran, moal dibere tah jeung beli pulsa, harus bisa begitu. Budak teh merengek atuh anu golosor deui. Kita tidak tahu dipakai apa itu datanya. Dipakai apa? Tantangan hari ini ibu bapak lebih berat. Baheula mah tadi teh lamun aya masalah teh salingkungan we masalah teh ayeuna mah teu tiasa bu, lintas daerah, lintas provinsi, lintas negara, bahkan lintas benua, dimanapun bisa ada teman abdi orang Australia, teman abdi orang mana, orang tiasa aja nama. Masalahnya bagaimana kalau anak kita belum siap? Nah ini PR-nya. Maka kemudian ikhwatu iman, bapak ibu, menjadi tugas bersama. Kalaulah dari pihak diniyah takmiliyah sudah menyampaikan peran kita terkait digital ini besar, luar biasa. Tugas kita melakukan pengawasan, tugas kita melakukan pengawalan. Termasuk ibu juga kalau tidak bisa menggunakan ini akan jadi korban. Banyak bu di sini tuh aplikasi A, B, C, D yang tadi. Ketika kita asik WA-an, muncul ada iklan penasaran klik, muncul penasaran klik, pinjaman online dan sebagainya. Cobaan asukeun, geningan cair, raos di awal, raos di akhir. Wah, diudah, ditagih, ditelepon dan sebagainya. Ini yang sering terjadi. Nah ini ikhwatu iman rahimakumullah. Makanya wajar apabila Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tantangan kita hari ini lebih berat daripada tantangan dulu. Ibu, ketika ibu seumuran anak ibu nih yang di depan yang tadi tampil, belum ada HP kayak ibu. Temen ibu dulunya tetangga nya nu aya di Bojong Pukun hungkul baturan teh baheula. Lihat anak ibu sekarang punya teman orang Jakarta, punya teman orang Sumatera, punya teman orang Sulawesi, bahkan punya teman lintas negara. Nah, buka baturan teh di mana? Di dia. Kalau kita tidak melakukan pengawasan, anak kita akan jadi korban. Dan itu sudah banyak. Hanya mungkin apakah sampai pada kita atau tidak. Nah, ini yang kemudian kadang mungkin berita tidak sampai pada kita. Urang mah usah dieun merhatikan berita. Nu penting mah ieu we, neangan we ieu. Gawe kitu buka pabrik, buka sawah. Tidak perhatikan itu. Tapi anak kita luar biasa. Qu anfusakum. Maka pendidikan agama ini menjadi sangat penting, Ibu. Menjadi sangat penting. Kita harus berkaca pada kisah Nabi Nuh. Kita harus berkaca kepada kisah Nabi Lut dan para nabi yang lain. Kumaha Nabi Nuh punya anak yang berbeda dengan bapaknya. Nabi Lut pun istrinya berbeda dengan Nabi Lut. Nuh sama istrinya berbeda dengan suaminya. Ini yang anaknya. Apakah Nabi Nuh tidak mendidik anaknya? Mendidik luar biasa. Umur Nabi Nuh itu 1000 tahun kurang 50. Dalam surat Al-Ankabut disebutkan alfun ila khamsina sana. 1000 kurang 50. Usia Nabi Nuh, bagaimana anaknya? Anak Nabi Nuh berbeda dengan bapaknya. Diajak, didakwahan, anggar. Kalakah nembal kakolot nanti. Hayu anak king naik karena para ujung abah. Moal abah rek nangan gunung luluhur.
Ada ditaikkan gunungnya, saya akan daki gunungnya. Yaksimuni, yang akan menjagaku dan air besar ini. Diingatkan oleh Nuh itu, moal aya nu salamet. Tidak akan ada yang selamat. Akhirnya oleh Allah dipisahkan dengan ombak yang besar, pisahkan antara ayah dan anak ini, dan akhirnya Nabi Nuh tenggelam dalam keadaan tidak soleh, dalam keadaan kufur. Nabi Nuh menangis, ya Allah, dia itu anakku, kenapa engkau pisahkan? Allah menjawab, innahu laisa min ahlik. Nuh, ketahuilah, dia itu bukan anakmu. Padahal Kan'an ini darah daging Nabi Nuh, tapi kata Allah bukan anakmu. Kenapa Allah pisahkan? Kenapa Allah putuskan? Karena keyakinan Kan'an ini dengan bapaknya berbeda. Ini ikhwatul iman rahimakumullah, jangan sampai kita alami. Ustaz, keung tinggal Nabi Nuhnya. Nabi Nuh umurnya 800 tahun, abdi umur ayeuna teh 80, 70, 60 boga budak ieu, berarti jauh pisan ka Nabi Nuh. Oh, dakwah urang mah ibu can satai pupuna jeung Nabi Nuh teh. Ngajak urang ka budak, ngiringan ka budak. Nabi Nuh itu sudah ratusan tahun, tapi tulus istiqomah. Adanya diniyah ini hadir di lingkungan Bojongkukun ini menjadi anugerah yang luar biasa. Karena saya yakin, karena saya pun pernah menjadi kepala madrasah di tempat yang lain, diniyah juga. Tujuan kehadiran madrasah diniyah itu adalah mendidik anak-anak yang dititipkan menjadi anak-anak yang soleh. Walaupun mengajar cuma 2-3 jam, tiba ada asar dugikeun ka magrib, di jam 2 dugikeun setengah 4 ngan 2 jam. Tapi luar biasa. Saya ini, mohon maaf, saya bukan ngagul, saya ngagungkeunan, agulnya punya. Saya yang berbicara di hadapan ibu ini adalah alumni diniyah. Sekarang merasakan, ya Allah, mungkin kalaulah dulu tidak belajar di madrasah, mungkin tidak akan seperti ini. Masih kuat Bu di sini pengajaran dari guru-guru saya dulu. Al-adibu mahbubun, yang baik disayangi. Akrim abaka wa ummaka, akrim ustadaka, ihfad lisanaka, mahmatubtin tudhirul ayyamu, dan sebagainya. Apa ini buah dari pendidikan madrasah, walaupun belajar cuma 2 jam. Anak ibu, anak bapak dititipkan di sini bisa sholat, bisa baca Quran, bisa hafal Quran. Mereka bisa sholat, bisa ibadah di sini. Pernahkah ibu mengajari anak ibu belajar sholat? Dan emal wae atuh diajar ku indung nama, atau mah capek atau sakola ke deui we. Aya we jawaban teh. Piwara ngapalkeun, nanti saja. Nah, ada ku guru nama daek nurut. Hafalkan sekarang 5 ayat dulu, 2 ayat dulu nuturkeun. Nah, ada ku indung nama teu nurut. Betul teh Bu? Ku indungna ku bapakna teu nurut. Nah, usah bisa apa? Sama Bu, saya punya anak. Di rumah saya mengajarkan itu, di temalan ku budak teh. Aduh, ieu kumaha ieu? Cigana ku dititipkeun ka guru agama ieu mah. Ku di madrasahkeun. Beda pengajarannya. Mungkin kalau di madrasah bersaing dengan yang lain. Waduh, teman saya hafal 2-3 ayat, saya belum. Saya pingin kayak gitu. Di rumah tidak ada saingan. Nah, ini ikhwatu iman rahimakumullah. Bagian terakhir saya kira, karena tadi saya dengarkan juga ada agenda yang lain, biar tidak mengganggu ya, hajat ibu ya dan yang lainnya untuk bersuka cita. Jadi ini Bu, hari imtihan mah hajat balarea gitu, lain hajat budak kumpul, hajat kolotna, hajat aki ninina. Da buktina tadi kan nu nyawer teh beureun boting ninina teh nyawer teh itunya nu ngawur teh. Tidak mengapa, asal tadi tujuannya untuk menjaga, menjadi wasilah membentuk generasi-generasi yang soleh dan solehah. Ikhwatu iman rahimakumullah, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan ya. Tidak sampai 1 jam, cukuplah 40 menit menyampaikan taujih ini. Kesimpulannya Bu, 1, kita semua sepakat bahwasanya anak kita harus menjadi anak yang soleh. 2, hati-hati dengan apa ini Bu? Dengan handphone. Lain HP-na dibaledogeun, lain maksudnya. Isinya awasi oleh ibu, pantau oleh ibu.
isinya apa, ya pertemanannya dengan siapa, awasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara menyolehkan anak itu, satu, dekatkan dengan agama. Di mana ada pendidikan agama yang dominan? Di madrasah, di diniyah, di sana letak adabnya. Bukan berarti saya kemudian menafikan, mengabaikan pendidikan PAI di SD atau pelajaran agama di MI, bukan. Tapi yang sudah teruji, diniyah, takmiliyah atau madrasah diniyah ini menjadi catatan dalam sejarah lembaga non formal, memang statusnya, tapi luar biasa keberhasilannya dalam membentuk anak-anak yang bisa baca Quran, hafal Quran, bisa sholat dan sebagainya, walaupun hanya 2 jam. Itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf kepada semuanya, ikhwatul iman, Bapak Ibu, para orang tua, para wali, santri ya yang mengikuti kegiatan Haflah Mubarakah ini. Sekali lagi, mudah-mudahan putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbi, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, dari keturunan-keturunan kami adalah manusia-manusia yang qurrata a'yun, yang soleh, enak dipandang, enak didengar, istilah Sundanya tadi diistili herang mata yang tadi. Dan jadikanlah mereka menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemar TV, generasi mandiri dan religius.